Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih teman-teman semua udah mau bareng-bareng untuk melihat video saya sampai bagian ketiga ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman, kecerdasan, kepandaian, kepintaran, dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Sedikit ilmu yang apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Teman-teman semua, pada bagian ketiga, saya akan membahas tentang bagaimana menemukan bakat yang memang sudah Tuhan berikan kepada kita, bekal yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang disebut sebagai, kalau tenar sekarang, sebagai passion. Nanti saya tidak menyebutkan apa itu minat, apa itu hobi, apa itu bakat, apa itu yang lain sebagainya. Saya hanya di sini hanya membahas tentang apa itu passion. Teman-teman, passion itu adalah sebuah gairah yang memang ketika kita melakukan itu, kita merasa bersemangat dan sangat-sangat bersemangat. Dan dari kebanyakan orang-orang sukses di muka bumi ini, orang-orang besar di muka bumi ini, mereka sukses karena sesuai berjalan kehidupannya sesuai dengan passion yang mereka inginkan gitu. Passion itu gairah untuk melakukan satu hal. Contohnya seperti ini. Kalau kita kenal dokter, dia suka dengan mengobati orang, kemudian membuat penelitian dan sebagainya, dia menyembuhkan orang, dia suka demikian dan dia menikmati itu, maka itulah passion dia. Sehingga mau dia belajar 24 jam, mau mengobatin jaga 24 jam juga, dia siap. Mau dibayar atau nggak dibayar, dia siap. Kenapa? Karena dia suka kan, dia ibaratnya dia menjadi relawan di bidang tersebut gitu. Ada dokter, kemudian ada juga seorang guru misalkan ada seorang ustadz. Seorang ustadz ini, guru ini, dia mampu untuk mengajar tanpa dibayar. Kemudian dia semangat banget ketika dia mengajar itu, dia penuh gairah, penuh semangat, penuh hasrat untuk mengajar sehingga mendidik, sehingga ada keinginan. Disitulah passion dia. Terus kalau saya passionnya apa? Kalau saya passionnya adalah ngebacot. Ngebacot itu ya ngomong seperti ini. Ngomong seperti ini untuk pemberdayaan diri, untuk kehidupan kita agar lebih baik dan lebih baik. Nah itu saya sukanya, ibaratnya apa ya? Kalau motivator, saya bukan motivator. Saya hanya sebagai bahasanya mursyid aja. Mursyid itu orang yang mengarahkan jalan gitu. Jadi passion ini kita harus mengetahui yang memang bakat yang Tuhan berikan kepada kita dari kita lahir dulu, ketika kita masa bayi kecil dulu. Kita sudah disiapkan bekal untuk kehidupan kita sebetulnya. Nah dari kehidupan kita, maka kehidupan kita itu akan mudah. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai dengan petunjuk yang memang sudah Allah bekalkan gitu, sesuai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita mengikuti sesuai apa yang Allah bekalkan, maka itu akan berguna, maka kehidupan kita pun akan baik gitu. Kenapa banyak kehidupan manusia yang tidak baik? Karena mereka tidak menggunakan bekal yang Tuhan berikan kepada kita tadi gitu. Nah, jadi kalau kita merunut ke pembahasan passion ini adalah bagaimana caranya supaya kita bisa menemukan itu. Nah, cara untuk menemukan passion adalah yang pertama, ciri-cirinya dulu ya. Saya akan bahas ciri-cirinya. Satu, ketika dia melakukan itu, dia bergairah, dia semangat, dia luar biasa. Mau dibayar. Yang kedua, mau dibayar atau enggak tetap dia lakukan. Yang ketiga, dia punya keinginan yang kuat, mau dia sampai 24 jam pun ayo jadi gitu, berangkatin gitu. Nah jadi inilah passion, ciri-cirinya seperti itu. Dia lupa, ketika dia melakukan itu sampai dia lupa waktu. Contohnya, lagi misalnya kalau saya ini ngebaca nih, kalau saya ini ngomong nih, passionnya, pas saya ngomong, tiba-tiba waktunya udah begitu cepat gitu. Nah itu salah satu passion gitu. Itu juga bisa dikatakan sebagai passion. Nah, bagaimana kita bisa menemukan passion kita sehingga dari passion itu kita bisa menghasilkan uang? Rata-rata orang-orang yang sukses itu mereka berkecimpung dan bermain di zona passion. Nah, disinilah kita berkewajiban bahwa kita harus menemukan passion kita. Gimana caranya? Caranya adalah temukan apa yang kamu sukai. Yang kedua adalah ketika sudah menemukan apa yang kamu sukai, bergairah ke engkau. Ketika bergairah ke engkau, saya ngomong melopeton ya. Bergairah ke engkau ketika engkau melakukan hal tersebut. Kalau bergairah berarti itu passion kita. Kemudian yang ketiga, kalau memang itu udah ketemu, kita suka dengan pelajaran itu, tinggal bagaimana kita mengetahui hukum 10.000 jam dengan the power of focus. Fokus terhadap satu mata pelajaran. Misalkan Anda menyenangi pelajaran IPA. IPA itu maksudnya ke dokter ya. Kemudian Anda di situ sangat bersemangat untuk mempelajarinya. Anda mau dibayar atau tidak dibayar, Anda tetap melakukannya. Sehingga Anda terus menjadi ahli dan master di bidang itu, maka berarti itu Anda passion Anda. Maka fokus pada, nanti saya akan bahas tentang the power of focus, hukum 10.000 jam. Kemudian ada juga tentang apa lagi tadi ya?
Udah gampang lah. Sering perjalanan waktu. Terima kasih. Ini cukup 5 menit aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.